If I got Jesus, I've got all that I could ever need. Take the world away. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, saudara, tema bulan ini adalah kesehatan hati di tengah tantangan. Ya, menjaga hati di tengah tantangan itu tidak mudah. Amin apa amin? Ya, karena ketika kita dalam pencobaan, dalam tantangan, yang pertama kali terganggu itu adalah hati. Ya, hati. Kenapa hati, saudara? Karena hati itu tidak ada orang yang bisa lihat, cuma kita dengan Tuhan, ya. Dan menjaga hati tetap sehat, tetap stabil, ya, itu tidak mudah. Tapi kita percaya ketika kita bersama-sama terus dalam Tuhan, ya, hidup di dalam firman-Nya, maka saya percaya kita akan terus mendapatkan kekuatan. Hati manusia itu sangat penting bagi Tuhan. Makanya Alkitab berkata Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat hati. Tuhan gak lihat dompet, amin. Tuhan gak lihat rekening kita, Tuhan gak lihat kehebatan kita. Dia tidak melihat apa yang di luar kita, tapi Dia melihat hati. Saudara, kita ingat bersama ketika pada waktu itu Tuhan menyuruh Samuel untuk pergi ke rumah Isai. Tuhan berkata, aku sudah menolak Saul menjadi raja atas Israel. Dan aku mau engkau pergi ke rumah Isai, karena ada seorang anaknya yang akan aku urapi menjadi raja. Dan ketika pada waktu itu, saudara, Samuel datang kepada Isai. Isai mengeluarkan semua anak-anaknya yang prajurit. Karena memang secara logika, seorang mau diurapi raja itu, kalau kita memandang dengan mata manusia, harusnya memang orang yang terlatih. Memang seorang prajurit itu mata manusia. Ketika kakaknya Daud keluar, Eliab gagah perkasa, seorang prajurit, Samuel berkata, inilah dia, orang yang diurapi Tuhan. Tapi ketika Samuel berkata begitu, maka Tuhan berfirman, aku sudah menolak dia. Sebab engkau melihat dengan matamu, tetapi aku Tuhan yang melihat hati. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, sudah inikah semua anakmu? Dia bilang, masih ada satu sih, tapi kayaknya itu gak masuk hitungan. Dia gak mungkin diangkat menjadi raja, karena dia bukan prajurit, dia gak pernah perang. Dia itu cuma menggembalakan kambing domba yang hanya beberapa ekor. Perhatikan, apa yang menurut manusia tidak masuk hitungan. Tapi kalau Tuhan dapati hatimu berkenan, Tuhan sanggup mengangkat tinggi hidupmu, katakan. Akhirnya Samuel berkata, kita tidak akan duduk makan sebelum anakmu itu dipanggil untuk datang ke sini. Akhirnya Daud dipanggil dan dia datang, saudara. Ketika Samuel melihat Daud, Tuhan berfirman, urapi dia sebab aku Tuhan memilih dia karena aku melihat hatinya. Saudara, dengar baik dimanapun engkau berada hari ini. Entah itu di lembah kelam, entah itu di tempat yang terbuang. Ketika hatimu dilihat Tuhan berkenan, maka Tuhan sanggup mengangkat hidupmu. Nah, hari ini, saudara, ya, subtemanya adalah kekuatan dalam bersyukur. Kenapa saya memulai dari hati? Kita tidak mungkin bisa bersyukur kalau hati kita tidak beres. Amin. Bagaimana mungkin kita bersyukur kalau hati kita nggak beres? Ada sesuatu di dalamnya, nggak mungkin. Ya, bahkan orang kalau hatinya nggak beres, senyum aja susah. Di sini masih tersenyum semua? Walaupun pakai masker, kalau saudara tersenyum, saya bisa melihat ekspresinya loh. Ya, tapi kalau saudara itu marah-marah juga terlihat, saudara, ya. Makanya kemarin saya masuk ke satu toko, semua pegawainya pakai masker yang senyum. Di maskernya itu memang sudah senyum. Ya, lalu saya bilang sama mbaknya gini, mbak, nggak usah pencitraan. Dia bilang, maksud ibu apa? Cuma maskermu yang tersenyum. Tapi hatimu apakah tersenyum? Ya, saudara, Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Kalau hati kita beres, gampang tersenyum, gampang tertawa. Tapi orang yang hatinya nggak beres, saudara, mudah tersinggung, mudah marah. Jangankan bersyukur. Bahkan di saat baik pun dia nggak bisa bersyukur. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Mari kita buka bersama Mazmur 118. Saya pengen kita lihat dari ayat yang ke-13 lebih dahulu. Apa yang pemazmur tulis, saudara. Ini suara saya kok agak-agak kurang enak ya. Bisa dibikin agak ngebas-ngebas sedikit. Jadi saya nggak kelihatan kayak ibu-ibu yang lagi marah-marah ke anak. Iya, tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Treble-nya dikurangi. Iya, tes dari tadi kayak begini. Enak kan saudara begini kan? Dari nggak cempreng ya. Saya tuh mengerti loh, jemaat itu kalau datang terus suaranya, speakernya itu tinggi, malas denger. Karena di rumah istrinya sudah cerewet, di gereja pendeta lagi cerewet. Jadi malas dia dengar ya. Tapi kayak begini nih enak nih ya. Saudara, Mazmur 118 ayat yang ke-13 mulai kita baca bersama yuk. 1, 2, 3. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Ada di sini yang pernah merasakan ditolak begitu hebat sampai jatuh? Tolong angkat tangan kalau ada yang pernah mengalami. Saya juga pernah mengalami, bukan cuma jatuh, diinjak, dihancurkan, kalau bisa nggak bangun. Ya, itu saya pernah mengalami. Ya, kalau saudara yang belum mengalami, saya doakan biar mengalami. Katakan amin.
Nggak ada yang berani amin. Ya, Tuhan itu bekerja dengan proses dan setiap orang di proses itu luar biasa. Engkau akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Pemazmur Daud berkata, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Mungkin kita pernah mengalami ditolak begitu hebat sampai bisnismu jatuh, nama baikmu jatuh, keluargamu jatuh, usahamu jatuh, bahkan pelayananmu jatuh. Ada begitu banyak orang di luar sana yang sering kali menginginkan kejatuhan kita. Dan kita nggak bisa memilih orang seperti apa yang datang di hidup kita. Tetapi Tuhan mengizinkan semuanya itu. Ya, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, kata pemazmur. Tetapi Tuhan menolong aku. Saudara, apa yang keluar dari mulutmu itu penting ketika engkau sedang diproses. Apakah itu ucapan syukur atau sungut-sungut? Atau kita mau balas dendam? Ya, ketika kita diizinkan jatuh begitu hebat, kita dihancurkan, jangan pernah engkau berespon dengan salah. Ucapkanlah syukur, ya, karena itu orang yang hatinya penuh dengan firman Tuhan. Kata-katanya baik, tetapi Tuhan menolong aku. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan ayat yang ke-14, saudara, ya. Baca bersama 1, 2, 3. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Sekalipun pemazmur sedang dalam keadaan ditolak sampai jatuh, mau dihancurkan begitu hebat, tapi mulutnya tetap penuh dengan ucapan syukur. Dia berkata, Tuhan itu kekuatanku. Sebab tema hari ini adalah kekuatan dalam bersyukur. Ya, ketika kita bersyukur ada kekuatan yang luar biasa. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Saudara, hanya orang-orang yang berkata Tuhan adalah kekuatanku, mereka yang akan melihat pembelaan dan penyertaan Tuhan. Selama engkau masih pakai kekuatanmu, selama engkau berusaha menyelesaikan dengan caramu, maka engkau tidak akan pernah melihat tangan Tuhan bekerja di hidupmu. Saya ingat ketika saya difitnah, suami saya mencuri keyboard di gereja. Marah, saya jengkel karena kami tidak pernah melakukan itu. Ada teman yang bilang, perkarakan saja Bu, ada Bang Luhut di sini. Ya, ada Bang Sihombing di sini. Ya, tunjukin aja itu WA-nya, bisa ya diperkarakan ya. Kalau nggak ada bukti. Saudara, ada yang bilang, perkarakan aja Bu, kebangetan orang kayak begini. Saya berdoa, Tuhan bilang, kalau engkau berperkara, engkau tidak akan melihat perkaraku atas hidupmu. Jangan coba bela hidupmu ketika Tuhan sedang mengizinkan pencobaan itu terjadi. Ya, duduk di kaki Tuhan dan lepaskan pengampunan. Belajar bersyukur. Ada hal-hal yang memang harus dibela. Saudara hubungi Bang Luhut, saudara hubungi Bang Siombing. Tapi ada hal-hal yang seringkali Tuhan izinkan terjadi supaya engkau melihat pembelaan Tuhan. Amin. Lihat pembelaan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, bersyukur. Saya cuma bisa menangis dan berkata, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih, bahkan saya tidak bisa membela diri. Karena firman-Mu yang menahanku. Tapi aku percaya Engkau Tuhan penolong dan pembelaku. Selama kita mengandalkan kekuatan kita, maka kita tidak akan pernah melihat tangan Tuhan bekerja di hidup kita. Ada saat yang kau duduk diam di kaki Tuhan. Saudara, saya puji Tuhan, terima kasih buat dukungan doa dan juga dukungan semuanya Bapak Gembala. Kami sudah tiba pulang dari misi, dari Tentena, dari Poso saudara. Haleluya, pelayanan yang cukup panjang 10 hari ya. Kita pergi tinggalkan anak, tinggalkan keluarga ya, dari Surabaya ke Makassar, Makassar ke Morowali naik pesawat kecil yang baling-baling. Dari Morowali kita harus naik mobil 5 jam sampai ke Tentena ya, dengan jalan yang berkelok-kelok melewati hutan. Dari Surabaya diundang tidur di JW Marriott, enak semuanya baik, sampai di sana tidak ada hotel, adanya losmen. Waktu mau sikat gigi buka keran, airnya coklat, kopi susu. Ya tapi ya sudahlah, mandi pakai itu, keramas pakai itu, ya sikat gigi pakai Aqua. Ya tapi kita bersyukur karena kita diizinkan melewati semua itu dan ya itu sudah komitmen kami setiap bulan untuk pelayanan itu. Tapi sampai di sana Tuhan menghiburkan, saya ketemu dengan jemaat Mesbah Doa. Mereka berdua suami istri ikut di seminar hamba-hamba Tuhan. Istrinya cerita bersaksi, Bu, saya ini dulu tiap hari berantem sama suami saya. Dan suaminya itu saya kenal saudara. Karena itu teman dekat adik saya, dulu teman mabok, teman minum. Waktu ketemu ya dia cerita, Ibu kan kenal suami saya ini ya Bu, perokok, peminum, sudah semua ada sama dia Bu. Setiap hari kami ribut berantem, ya dia menikah dengan laki-laki yang seperti itu. Ya apakah rumah tangganya berbahagia? Ya sudah pasti tidak. Ya selamat masuk dalam pencobaan, itu pengucapannya waktu pernikahan. Menikah dengan laki-laki begitu, iya kirimi bunga, selamat masuk dalam penderitaan. Benar, setelah menikah menderita hidupnya, hadapi suami yang begitu. Dia bilang tiap hari kami ribut Bu, apalagi kalau saya bersihin meja, penuh asap, penuh abu rokok, puntung rokok berserakan di rumah.
Saya bersihin sambil ngomong sama dia, kamu tuh boleh sih merokok, tapi telan sama puntung-puntungnya, sama abu-abunya, makan sekalian. Kalau perlu sama asbaknya, biar saya tiap hari tidak beres-beres rumah kayak begini. Saya capek, kamu kira saya ini babu? Suami digituin, marah nggak saudara? Marah. Tiap hari ribut, kalau marah pergi dari rumah. Saudara bisa bayangkan anak-anak hidup dalam rumah tangga yang seperti itu seperti apa? Akhirnya sampai satu kali istrinya bilang, saya capek bu, saya capek. Saya baca Alkitab nih, satu kali saya temukan ayat yang berkata begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu, sekalipun dia belum tunduk kepada firman, supaya tanpa perkataan suamimu itu dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Yang paling sulit bagi seorang wanita itu dikatakan tanpa perkataan. Kenapa? Karena perempuan itu sehari mengeluarkan 30.000 kata. Iya enggak ibu-ibu? Terus kita suruh berhenti berkata-kata, hello please deh. Ya, tapi saya tuh bersyukur saudara, suami saya tuh bersyukur karena saya ini pengkhotbah. Ini saya sekali khotbah mengeluarkan sudah berapa ribu kata. Makanya kalau di mobil dia yang cerita terus saya diem. Terus kadang saya bilang, Say, kok kamu cerewet banget sih? Terus dia bilang gini, kan kamu dari tadi udah ngomong Say, makanya kamu udah malas ngomong. Udah diem saya karena saya ini khotbah saudara. Nah disuruh Alkitab bilang, hai istri, menangkan suamimu tanpa perkataan hanya dengan perbuatan. Berat enggak ibu-ibu? Kok yang jawab bapak-bapak? Ibu-ibu berat atau tidak? Ibu-ibu di sini hebat loh, tidak berat ya. Berarti memang semua sudah bisa menjaga mulut ya. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Ya, atau karena di rumah kita pakai masker bu, jadi tidak ngomong. Saudara suruh tidak tanpa perkataan, tapi ibunya itu bilang gini, Tuhan, aku selama ini sudah pakai kekuatanku untuk merubah suamiku. Dan dia tidak bisa berubah, malah berantem, ribut, rame. Kalau diterus-terusin bisa cerai. Hari ini Tuhan, aku mau uji firman ini. Benar enggak bisa terjadi suamiku dimenangkan tanpa perkataan, ya. Dia berkata tanpa perkataan, ya dia akan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Terima kasih sayangku. Saudara, lalu dia bilang saya akan uji firman ini. Besok pagi dia bangun, dia beresin itu meja penuh dengan asap rokok, dengan debu rokok, dengan puntung rokok. Sambil dia lap dia bilang gini, dalam nama Yesus. Hari ini terakhir aku beresi ini asap debu-debu rokok dan puntung rokok. Dalam nama Yesus, suamiku dilepaskan dari semua ikatan-ikatan itu dalam nama Yesus. Dia nggak ngomong ke suami, dia ngomong sama Tuhan dengan iman dan percayanya kepada Tuhan. Karena dia sudah selama ini menjadikan kekuatannya itu sendiri. Dia pikir dengan kekuatannya dia coba merubah orang. Dengar baik saudara, dengan apapun engkau tidak bisa mengubahkan seseorang. Entah itu anakmu, siapapun, kita tidak punya kekuatan. Cuma Tuhan yang bisa mengubah. Akhirnya saudara setiap hari dia lakukan. Apakah besok suaminya berubah? Enggak, belum. Dia belum melihat itu. Tapi dia terus tekun berdoa dalam nama Yesus. Berusaha tutup mulut itu tidak gampang. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah berdusta. Firman Tuhan itu teruji. Diuji dalam peleburan dapur api kata firman Tuhan. Dan dia keluar sebagai emas murni. Lalu saudara satu kali tengah malam suaminya kerasukan jam 12. Perhatikan. Ketika engkau mulai berdoa dan melakukan firman. Maka sesuatu di alam roh mulai terjadi. Kenapa seringkali doa kita nggak dijawab? Karena engkau belum sungguh-sungguh tunduk kepada firman. Mau engkau berdoa seperti apapun. Kalau kita tidak tunduk pada firman. Tidak ada kuasa dan dampak apa-apa. Karena setan gak pernah takut orang pergi ke gereja. Setan tidak pernah takut orang melayani Tuhan. Tapi setan takut waktu kita mulai mempraktekkan firman Tuhan. Setan gemetar waktu saudara mulai belajar melakukan firman. Itu yang membuat setan ketakutan. Akhirnya suaminya kerasukan. Malam-malam suaminya bilang sama istrinya, kamu stop dengar-dengar pendeta. Nggak usah dengar-dengar khotbah. Mereka itu semua nabi palsu. Kata istrinya gini, saya lihat suami saya bukan dia bu, matanya merah bu. Saya takut bu, saya bilang oh ini setan ini. Tapi saya nggak bisa lari, karena kalau saya lari ya dia menang iblisnya kan. Jadi saya harus melawan ini bu. Saya tengking suami saya dalam nama Yesus. Iblis aku tahu bukan engkau yang berbicara, bukan suamiku tapi engkau iblis yang berbicara. Dalam nama Yesus dia mulai berperang. Suaminya mulai gini, panas, panas. Wah setan kepanasan. Karena istrinya mulai mempraktekkan firman. Ya engkau tidak menjadi pelaku firman, engkau tengking setan. Setan bilang, ini sesama setan gak usah saling menengking. Dilarang saling mendahului. Ya, hati-hati saudara. Karena setan tahu mana yang berkuasa, mana yang tidak. Akhirnya istrinya tengking saudara. Lalu suaminya itu bilang, ambilin rokok saya. Lagi sedang manifest. Di mana kata istrinya? Di situ, di situ, di situ, di situ. Dia istrinya bilang, ibu di setiap sudut rumah dia simpen rokok semua. Mungkin dia ketakutan habis rokok kali.
Jadi dia simpan semua di pojok-pojok rumah itu, rokok semua. Sampai istrinya ambil, ya ampun rokok. Di depan istrinya diremet-remet rokok, di depan suaminya, dalam nama Yesus, aku putuskan ikatan rokok ini dengan suamiku iblis. Engkau tidak bisa mengganggu suamiku. Lalu suaminya sadar, belum terjadi perubahan. Sampai beberapa kali, akhirnya satu kali suaminya kayak orang kena serangan jantung, saudara. Dia jatuh, dia anfal, istrinya takut. Dia bilang, Bu, saya lihat suami saya itu benar-benar orang yang udah mau mati, Bu, nggak bisa napas. Napasnya tinggal satu-satu. Ya, makanya hati-hati bapak-bapak. Engkau nggak tobat-tobat, istrimu berdoa, mengerikan. Amin bapak-bapak. Iya saudara ya. Jadi saudara, kita ini harus mengerti firman Tuhan ya. Jaga hatimu. Lalu istrinya bilang, suami saya jatuh, Bu. Dia nggak bernapas, saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah suamiku Tuhan. Ya, dalam nama Yesus aku berdoa kematian yang bukan dari Tuhan di rumah ini. Aku tolak segala serangan jantung, stroke, aku tolak dalam nama Yesus. Lalu dia bilang sama suaminya, Pak, sebut nama Yesus, Pak, sebut nama Yesus. Suaminya bilang, enggak bisa, aku sudah berat, memang udah mau lewat. Tapi istrinya bilang berseru, Pak. Jadi suaminya ini enggak bisa panggil nama Yesus, saudara. Tapi akhirnya istrinya terus berdoa. Dia untung istrinya sudah dijamah Tuhan. Kalau belum suaminya sekarat gitu dan dia masih kepahitan, dia bilang, selamat jalan sayang. Tarik napasmu yang terakhir. Jemput dia Tuhan. Itu kalau belum bertobat saudara. Untung udah tobat. Makanya bapak-bapak bertobat ya. Jangan sampai istrimu berdoa begitu. Ada ibu-ibu datang, Bu Debbie suami saya itu selingkuh, gak bertobat. Ibu berdoa saja. Doanya kayak apa? Tuhan hajar suamiku. Enggak apa-apa Bu Debbie doa begitu, tidak apa-apa. Ibu yang tanggung jawab, saya tanggung jawab. Ada ayatnya kok di firman Tuhan. Akhirnya istrinya berdoa, suaminya pulang. Saya tuh bilang tadi pagi ada ibu-ibu, Bu Debbie suami saya selingkuh, saya sakit hati Ibu. Dia sudah tidak pulang 3 hari. Saya WA, yang balas perempuannya Bu. Saya bilang, Ibu suami selingkuh tidak pulang 3 hari. Ibu WA pasti yang balas perempuannya. Terus saya sakit hati Bu, jadi saya balas-balasan di situ. Ibu, ngapain Ibu? Sudah tahu suami selingkuh, di WA ya pasti yang balas perempuan. Lagian Ibu ngapain balas-balasan? Ibu sakit hati kan sekarang? Oh, sakit hati saya. Nah Ibu yang cari-cari sendiri sakit hatinya. Ya, suami selingkuh datang sama saya ngomong, Bu, tadi malam suami saya pulang jam 2 malam. Terus saya tanya, dari mana? Suami selingkuh, pulang jam 2 malam. Ditanya dari mana? Kurang kerjaan gak? Ibu-ibu, hello? Cari-cari jawaban yang bikin sakit hati kan. Jadi suaminya bilang, habis pergi sama pacar gua, lu mau apa? Pergi kemana? Ditanya pergi kemana. Orang pergi sama selingkuhan ditanya pergi kemana, dijawab ke hotel. Gaya apa? Begini enggak? Akhirnya sakit hati sendiri, marah sendiri, kepahitan sendiri, terpuruk. Suaminya senang-senang, dia terpuruk. Enggak usah gitu, saya ajar, enggak usah gitu Ibu. Berdoa, Tuhan hajar suamiku dengan caramu, supaya dia bertobat. Lalu satu kali bapak itu pulang, istrinya bilang, dia tanya, kenapa kamu gak marah-marah sama saya pulang? Saya berdoa buat kamu, diajar Bu Debbie, pendeta Debbie Basir. Doanya apa? Hajar suamiku Tuhan. Bapak itu langsung telepon saya loh. Ini pendeta Debbie Basir? Iya, kenapa Pak? Pendeta macam apa kau itu? Ajari istri saya berdoa, hajar suamiku Tuhan. Saya jawab, Pak, jangan terlalu GR dan kepedean ya Pak. Alkitab berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dianggap anak. Kalau Bapak masih dikasihi, Tuhan hajar Bapak bertobat. Kalau Tuhan sudah tidak kasih Bapak, mati di hotel lagi bersinah, jalan tol ke neraka kau. Langsung teleponnya ditutup, nit. Gaya-gayaan bantah-bantahan firman saya. Ya, kenapa istrimu berdoa begitu? Tentu ada sebabnya. Amin Bapak-bapak. Jadi ibu-ibu yang di sini doa saja begitu kalau suamimu tidak bertobat. Karena ada ayatnya. Maaf, Tuhan menghajar orang yang dikasihi supaya dia bertobat. Kalau Tuhan sudah tidak kasih ya gitu, makanya banyak yang mati lagi di hotel kan? Iya enggak? Bapak-bapak jadi tegang semua. Tapi di sini saya yakin semua bapak-bapaknya baik. Amin ya. Aminnya agak redup. Saudara, akhirnya istrinya tuh bilang, saya berdoa, Pak, berseru panggil nama Yesus. Ayo Pak, bangun Pak. Dia bilang, aduh Bu, saya lihat suami saya itu benar-benar udah mau mati Bu, saya berdoa. Tapi akhirnya dia bisa menyebut nama Yesus, dia bangun kembali. Dan sejak hari itu ibu tahu, suamiku berhenti rokok, berhenti minum, berhenti judi. Dan sekarang kami melayani bersama-sama. Saudara, saya bilang sama ibu itu, Bu, itu kan ibu baru ngerti. Coba kalau ibu tidak tahu. Ibu tiap hari pakai kekuatan ibu dan ibu berantem sama suami. Ternyata yang di dalam suamimu itu bukan dia lagi.
Alkitab berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan manusianya. Tetapi roh jahat yang ada dalam orang itu kan. Nah ibu bayangkan kalau ibu berantem, ribut, maki-makian dengan suami. Sementara yang ada dalam dia itu bukan dia. Jadi suami ada setan di dalam badannya, ibu terpancing marah, sudah pasti orang tuh kalau ada setan selalu mancing keributan. Orang mancing ikan, jangan mancing keributan. Tapi orang yang rohnya jahat dalam hatinya, itu selalu cari gara-gara. Nah saudara, saya bilang sama ibu tuh, ibu bayangkan, kalau ibu terpancing emosi, ibu berantem dengan suami ibu. Dia setan di dalamnya, yang keluar kata-katanya pasti tidak enak. Ibu balas juga dengan kata-kata. Nah jadi ibu yang tadinya tidak ada setan, jadi ada. Jadi dalam satu rumah setan sama. Jadi apa itu rumah tangga saudara? Makanya hari ini berhenti pakai kekuatanmu. Tapi katakan, Tuhan engkaulah kekuatanku dan mazmurku. Engkau keselamatanku. Supaya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Bersyukur dalam setiap keadaan. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15 berkata di sana. Kita baca bersama. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Saudara, cepat atau lambat, engkau akan mendengar suara sorak-sorai pembelaan Tuhan. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang luar biasa akan melakukan keperkasaan. Siapa yang lebih besar dari dia? Tidak ada roh kenajisan, perselingkuhan yang lebih besar daripada roh Tuhan. Kalau engkau mau taat hidup, menyerahkan hidupmu kepada firman Tuhan. Lalu ayat yang ke-16 berkata, kita baca bersama. Ayat yang ke-16, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Engkau imani itu saudara. Sebab serendah apapun kita direndahkan, Tuhan akan meninggikan orang-orang yang hatinya itu didapatinya berkenan. Ya, kita bisa melihat. Saya selalu melihat diri saya. Saya mengalami direndahkan serendah-rendahnya. Ketika saya tinggalkan keluarga saya tinggal di kos-kosan. Saya cuci baju anak kos, saya nyapu, nyetrika, masak. Itu sudah seperti pembantu baik dapat gaji. Saya cuma untung numpang tinggal. Melakukan pekerjaan itu, direndahkan. Tapi waktu Tuhan lihat hati kita berkenan, Dia akan meninggikan hidupmu. Maaf, nanti malam saudara doakan kami akan ke Amerika. Saya pelayanan 5 minggu di sana. Ya Tuhan berkata, bangsa-bangsa menantikan pengajaranmu. Pulau-pulau menanti pengajaranmu. Siapa saya? Cuma dulu orang yang direndahkan. Diusir dari rumah, tidak boleh bawa ijazah. Mau dilihat Yesus kasih makan pakai apa. Tapi hari ini saya melihat perbuatan tangan Tuhan itu melakukan keperkasaannya di dalam hidup orang-orang yang mau tetap setia mencari Dia. Ayat yang berikutnya 17 berkata di sana, aku tidak akan mati, tetapi apa? Hidup. Dan aku akan apa? Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Hari ini jangan engkau katakan Tuhan, mati sudah bisnisku, mati sudah keuanganku, mati sudah rumah tanggaku. Perkatakan firman ini dan hanya orang-orang yang bisa bersyukur yang bisa memperkatakan ini. Tapi kebanyakan orang Kristen suka begitu saudara. Apa dikit, mati aku. Ya, cuma ketinggalan HP nih di jalan. Astaga, mati aku. Kenapa saya bilang cabut dalam nama Yesus? Jangan mati dulu. Kenapa kamu mati? HP ketinggalan. Cuma ketinggalan HP sudah mati aku. Hati-hati saudara ya. Jangan engkau sembarang memperkatakan. Perkatakan hari ini, Tuhan, mungkin hari ini rumah tanggaku rasanya hampir mati. Tapi aku mau berkata, rumah tanggaku tidak akan mati. Rumah tanggaku akan hidup dan aku akan menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang kuat itu. Seharusnya setiap orang Kristen punya cerita tentang kebesaran Tuhan. Kalau hari ini engkau berkata, tapi saya nggak punya itu Bu, berarti engkau belum mengalami Tuhan. Bagaimana cara untuk kita ini bisa bersaksi memiliki perkataan dan perbuatan Tuhan yang besar? Ayo mulai belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hanya ketika kita melakukan firman, maka kita akan mulai memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Maka kita akan mulai belajar melihat sungguh perbuatan tangan Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Berkatakan hari ini aku tidak akan mati. Ya, istrinya berkata kepada suaminya, kamu tidak akan mati say. Ayo sebut nama Tuhan, minta kesempatan hidup untuk kamu bertobat. Tidak ada rancangan kematian dari Tuhan bagi kita. Hari ini mungkin anaknya memberontak, anakmu memberontak. Jangan bilang mati saja itu anak. Jangan saudara, perkatakan Tuhan, anakku tidak akan mati dan binasa, tapi dia akan hidup dan menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Apa yang sedang kau alami hari ini saudara? Saya undang para imam musik maju ke depan, waktunya sudah habis. Mari kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi.
Jadilah pelaku-pelaku firman. Saudara, kalau ibu itu tadi yang bersaksi tidak mempraktekkan firman dan dia tidak berkata, Tuhan, aku mau melakukan ayat ini dan aku mau lihat apakah itu benar-benar terjadi. Saudara bisa bayangkan kalau dia tidak melakukan itu, maka dia tidak akan pernah melihat campur tangan Tuhan. Nggak usah kepo lihat yang lewat, lihat saya aja. Orang Indonesia ini suka kepo, ya orang lewat dilihat di sini. Padahal udah lihat juga di atas sini. Masih itu juga dilihati begini ya. Fokus pada firman Tuhan, amin. Baru di sini aja udah tidak fokus, apalagi pulang hadapi masalah. Ya, saudara, kita mau bilang kepada Tuhan. Di dalam setiap pergumulan itu pasti ada berkat dan rencana Tuhan. Saya tuh menyelidiki dalam Alkitab, Bapak Ibu. Kenapa ya ada orang-orang yang namanya itu tertulis? Ada kisah hidup orang-orang yang luar biasa di dalam Alkitab. Setelah saya selidiki, ternyata kenapa ada kisahnya Musa, ada kisahnya Abraham, ada kisahnya Daud, ada kisahnya Yusuf, ada kisahnya Rasul Paulus di Perjanjian Baru. Ketika saya mencoba mencari tahu, oh mereka itu tercatat di dalam Alkitab karena mereka itu adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan pergumulan. Bukan orang-orang gampangan, tapi orang-orang yang menang dan berhasil keluar dari setiap pergumulan. Yang namanya hidup ini pasti ada pergumulan. Makanya kalau ada yang datang sama saya, Bu Debbie, saya itu banyak masalah. Puji Tuhan, berarti ibu masih hidup. Amin. Kalau sudah tidak ada pergumulan, ya tempatnya di rumah Bapa. Tulisannya rib. Tapi selama kita masih ada di dunia, pasti ada yang namanya pergumulan. Tapi manusia itu siapa sih yang mau bergumul? Ya, kita ini semua maunya enak, maunya instan. Sedikit saja orang yang mau bergumul dan membayar harga dalam setiap kehidupannya. Ya, dan saya mau berkata hari ini saudara, kita harus bergumul. Pernikahan yang sudah Tuhan percayakan kepadamu hari ini, pertahankan. Kenapa banyak terjadi perceraian? Karena orang gak mau bergumul. Maunya jalan pintas, maunya selesai, maunya sudah selesai sampai di situ aku enak. Ya, tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan mau kita bergumul dalam hidup ini karena pergumulan yang pertama itu untuk mematikan kedagingan kita. Semakin banyak kita bergumul maka daging ini semakin mati. Makanya saya berdoa semua orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen terutama saudara yang datang sore hari ini, biar engkau menghadapi banyak persoalan dalam hidupmu, tapi jangan nyari-nyari masalah. Kita hidup benar, masalah banyak saudara, apalagi kalau hidup kita tidak benar. Tapi kalau perjuangan pergumulan itu datang karena kehendak Tuhan, Alkitab bilang berbahagia. Apa yang Rasul Paulus tulis? Coba kita baca 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, saya mau kita membaca saudara mulai dari ayat yang ke 10 saja. Jangan ayat yang ke 10 deh, ayat yang ke 7, karena ini memang disuruh sampai dari ayat yang ke 7 ya. Iya, 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 mulai firman Tuhan berkata, baca bersama. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya apa? Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Rasul Paulus berkata, harta yang mereka punya saudara, itu kekuatan, harta itu bicara tentang sesuatu yang harganya mahal, tidak ternilai. Tapi Rasul Paulus bilang, harta yang mereka punya itu ada di dalam bejana tanah. Sehebat apapun harta itu, kalau dia tersimpan dalam bejana tanah, bejana itu tidak kuat. Jadi dia bilang, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat yang mudah hancur, mudah retak, mudah ambruk, ya itu, tetapi supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu bukan berasal dari diri kami, tetapi berasal dari Tuhan. Ya, kita ini semua makhluk yang lemah. Mengapa kita harus dekat dengan Tuhan? Supaya kita beroleh kekuatan ketika kita menghadapi pergumulan. Ayat yang berikutnya dikatakan ayat 8. Dalam segala hal, baca bersama ayat yang ke-8 saudara. Ya, baca 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, ayat yang 9. Ya, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Rasul Paulus menyatakan semua penderitaan yang mereka alami karena pelayanan di dalam Kristus. Dia bilang, kami ini ditindas namun tidak terjepit. Di sini ada di antara kita yang pernah mengalami ditindas? Entah ditindas oleh bos, ya, suami yang ditindas oleh istri. Banyak saudara, suami-suami itu ditindas sama istri ya. Sebaliknya ada istri yang ditindas sama suami. Ada di sini, enggak usah angkat tangan. Nanti malu dilihat orang, di dalam hati saja. Ya, anak yang ditindas oleh orang tua atau orang tua yang ditindas oleh anak. Rasul Paulus pernah mengalami itu. Dia bilang, kami ditindas namun tidak terjepit. Ya, istri-istri, kalau hari ini engkau sedang ditindas suamimu, jangan mau dijepit, jangan terjepit. Amin.
tetap percaya kepada Tuhan. Dia bilang begini saudara, kami habis akal namun tidak putus asa. Ada di antara saudara yang hari ini sedang habis akal? Tidak ada jalan keluar, nggak tahu apa lagi yang harus aku pikir. Saya sudah nggak tahu mau bagaimana dengan masalah keuangan saya, Bu. Saya dikejar-kejar utang, Bu. Saya nggak tahu lagi menghadapi suami saya sudah habis akal. Kalau hari ini engkau adalah salah satunya, mari kita lihat apa yang Rasul Paulus berkata, saya habis akal, tetapi dia bilang di sana, saya tidak putus asa. Engkau boleh kehabisan akal karena tidak ada lagi jalan keluar, tapi satu hal, jangan pernah putus asa. Selama masih ada harapan, maka selama itu pun masih ada jalan keluar. Yang penting kita tidak putus asa. Jangan menyerah di tengah jalan. Kehidupan kita ini diibaratkan seperti kisah hidup bangsa Israel. Mereka dipanggil keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke satu tempat tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, yaitu mengalami janji Tuhan. Tetapi dari Mesir mereka harus melewati yang namanya padang gurun. Tapi dengar baik-baik saudara, engkau dipanggil menuju tanah perjanjian, jangan pernah berhenti di padang gurun. Berjalanlah terus, jangan pernah putus asa. Berjalan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, jangan berhenti di padang gurun, karena mereka yang berhenti di padang gurun itu menjadi bangkai. Semua yang keluar dari tanah perbudakan di Mesir, mereka tidak tembus sampai ke tanah perjanjian, mereka mati di padang gurun satu angkatan. Tuhan tidak izinkan mereka masuk. Kenapa? Mereka menuduh Tuhan jahat di tengah pergumulan. Mereka berkata, kenapa Allah bawa kami untuk mati di padang gurun? Dan mereka putus asa. Ketika mereka putus asa menyalahkan Tuhan, orang yang putus asa itu cenderung menyalahkan Tuhan atas hidupnya. Dia salahkan orang lain, dia salahkan Musa. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi bangkai di padang gurun. Tuhan gak panggil kita untuk kalah. Tuhan panggil engkau sampai ke garis akhir. Akhiri pertandingan imanmu dengan baik. Katakan amin. Seorang pelari saudara, dikisahkan dia berlari ikut lomba. Di tengah pertandingan kakinya cedera, dan pertandingan itu tetap berlanjut. Dia berjalan dengan kaki yang cedera itu. Semua orang berkata, sudahlah, kamu juga gak mungkin menang. Ngapain kamu berdiri lagi? Keluar aja dari gelanggang pertandingan. Dia berkata, aku diutus bukan untuk menjadi pecundang yang berhenti di tengah jalan. Aku pasti kalah, tapi aku akan mengakhiri pertandinganku dengan baik. Aku akan tetap mencapai garis finish sekalipun aku adalah kalah dan yang terakhir. Tapi aku tidak akan pernah mundur di tengah gelanggang pertandingan. Saudara tahu hari itu dia disorot lebih dari seorang pemenang. Namanya terpampang di mana-mana karena dia punya mental yang luar biasa. Dia bilang, aku dibayar oleh negaraku bukan untuk pecundang berhenti di tengah jalan, tapi aku harus menyelesaikannya sampai di garis akhir. Sekalipun aku bukan pemenangnya, tapi aku harus menyelesaikannya. Amin saudara. Kita mungkin hari-hari ini berkata, saya sudah habis akal, Bu. Keuangan saya, bisnis saya, rumah tangga saya, sudah habis akal saya. Selama engkau tidak putus asa, maka selama itu juga engkau bisa mengalami janji Tuhan. Janji Tuhan, jangan pernah putus asa. Saya belajar dari ayat ini, Rasul Paulus, wow. Dia berkata begini saudara, dia habis akal. Saya percaya kita di tempat ini mungkin tidak seperti dia habis akal. Ya, kita mungkin belum habis akal lah, masih ada jalan keluar. Tapi dia berkata, tapi aku nggak pernah putus asa. Ayat yang ke-9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Saya tuh malu saudara ketika membaca ayat ini, betapa seringnya kita baru menghadapi penderitaan yang biasa kita sudah menuduh Tuhan meninggalkan kita lah, Tuhan gak ada lah. Rasul Paulus dianiaya loh, ditangkap, dimasukin penjara, dipukuli, disesah, mau dibunuh. Dan dia masih bisa berkata, aku dianiaya tapi aku tidak pernah ditinggalkan sendirian. Ini iman yang luar biasa. Kita harus memiliki iman yang seperti ini. Di tengah penderitaan jangan pernah merasa Tuhan meninggalkan engkau, itu berbahaya. Waktu engkau bergumul jangan bilang Tuhan jauh. Di mana Tuhan? Kenapa dia tidak melakukan sesuatu? Saudara, sekalipun itu kelihatannya tidak ada apa-apanya, tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, saudara, jangan pernah merasa engkau ditinggalkan sendiri. Ketika orang merasa ditinggalkan sendiri, itu adalah satu perasaan yang paling mematikan. Saya ingat ketika kami kecelakaan naik mobil, kami mau pelayanan ke Anyer. Kemarin itu ada orang yang angkatin kesaksian saya ini di TikTok, foto-foto saya kecelakaan. Dan dia angkat saudara, viral. Dia bilang, Debbie Basjir kecelakaan. Padahal itu peristiwa berapa tahun lalu ya? 2016 saudara. Saya diteleponin semua orang, ibu kecelakaan di mana? Ini orang-orang juga yang tidak mengikuti mungkin ya perjalanan saya, dia baru tahu. Semua telepon saya, Bu, ibu kecelakaan ya. Kenapa bisa heboh begini? Nggak ada yang angkat di TikTok viral, Bu Debbie kecelakaan, mobilnya hancur. Saya bilang itu kisah 2016. Kami saudara mau pelayanan di Anyer, dan ketika mau exit tol di
di apa tuh di Anyer itu ya, kita mau exit tolnya tuh apa ya? Tuh dia tuh jalan exitnya itu menurun sambil berbelok gitu. Lalu mobil kami lagi berhenti mau bayar tol, tiba-tiba dihajar oleh bus laju prima. Mobil kami terlempar ke sebelah kanan. Itu bus lajunya benar-benar prima. Karena tidak ada rem, saudara, rem blong. Padahal itu posisinya menurun, saudara. Mobil saya terlempar ke sebelah, saudara. Dan puji Tuhan kami terlempar. Kalau kita nggak kelempar, kita kena mobil di depan. Karena suami saya lihat dari spion itu mobil kencang, dia tancap gas, dia banting ke kanan setirnya. Jadi mobil kami remuk cuma bagian belakang sampai hampir ke tengah. Dan kami terlempar ke sebelah tol sebelah. Mobil terbalik, saudara. Anak saya waktu itu duduk melintang di belakang. Saya juga bingung bagaimana caranya, dia sudah di pangkuan saya waktu peristiwa itu. Airbagnya semua keluar berasap, nggak ada yang berani tolong kami. Mereka bilang mobilnya berasap, mau meledak, jadi semua lari. Ya, dan saya di situ, waduh, kami nomor satu kalau kita mengalami yang begitu, saudara. Nomor satu yang saya tanya itu, Tuhan, saya ini dosa apa? Iya Pak, iya. Sebagai manusia normal, kita ngalami sesuatu kesialan, pasti kita tanyakan, Tuhan, aku ini dosa apa, Tuhan? Saya juga bertanya seperti itu. Kalau misalnya saya lagi selingkuh, atau saya lagi nipu orang, bawa lari uang orang, terus tiba-tiba mengalami gitu, kayaknya enak ya. Begitu mengalami itu saya langsung tahu, waduh, Tuhan ini marah nih, saya selingkuh nih. Atau aduh, Tuhan ini marah nih, saya bawa lari uang orang. Masalahnya saat itu saya lagi merasa dekat sama Tuhan. Semalam sebelum kami pelayanan pun suami saya menyembah Tuhan, nangis-nangis. Saya merasa saya tidak menemukan dosa yang membuat Tuhan tuh marah besar sehingga kami dihukum. Kenapa, saudara? Karena begitu banyak orang yang masuk WA-nya bilang begini, Ibu, introspeksi diri. Memang perkataan netizen itu setajam silet. Lu gak usah ngomong gitu, saya juga sudah introspeksi, bener gak? Dan itu perkataan yang sangat menikam, masuk sampai ke memisahkan jiwa dan roh. Tajam banget, saudara. Saya merasa saat itu Tuhan meninggalkan kami. Saya marah sama Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Engkau mempermalukan saya seperti ini? Kami ini hamba Tuhan. Rasanya kok tidak ada pertolongan. Seminggu sebelumnya rumah saya kemasukan maling. Semua handphone dicuri, laptop dicuri. Ya, itu seminggu sebelumnya. Minggu depannya kami tabrakan itu. Waktu rumah saya kemasukan maling, saya itu juga bertanya sama Tuhan, Tuhan, rumah orang-orang yang nggak takut Tuhan, orang-orang yang lebih berdosa dari saya di sini banyak loh. Kenapa malingnya masuk ke rumah saya? Kan itu pandangan kita orang Kristen kan? Kita berpikir bahwa kalau kita sudah dekat Tuhan maka tidak ada masalah, tidak ada pergumulan akan menimpa kita. Itu yang ada di pikiran kita kan? Saya bertanya seperti itu. Kenapa? Karena kayaknya kan lebih enak kalau kesaksian begini. Saudara, tahu nggak saya semalam mengalami apa? Saya bangun pagi, ada maling tergantung di pagar saya. Wah, itu pasti jemaat tepuk tangan kan? Wih, dahsyat Tuhannya, malingnya tergantung di pagar besi. Kita tepuk tangan semua, tapi kan gak enak banget, saudara. Rumah saya kemalingan, handphone dicuri, ini dicuri total hampir 100 juta. Kan gak enak banget gitu loh. Masa rumah pendeta dimasukin maling? Emang tuh pendeta gak berdoa ya? Kan jemaat pasti gitu kan? Tuh pasti tidur gak berdoa itu. Makanya maling masuk ke rumahnya. Ya, kayak begitu kan, saudara. Minggu depannya kecelakaan. Belum terjawab ini satu. Dan anehnya, saudara, saya sebelum 2 minggu berturut-turut kejadian gitu, Tuhan tuh suruh saya baca kitab Ayub. Setelah kemalingan, Tuhan ngomong lagi, baca kitab Ayub. Terus saya gini, alay lebay, cuma kemalingan baca kitab Ayub. Ayub itu mengalami nyawanya udah hampir melayang. Ngapain saya baca kitab Ayub? Enggak lah. Setelah saya kecelakaan itu, saudara, saya merasa Tuhan meninggalkan saya. Tuhan itu jauh dari saya, dan itu adalah perasaan yang sangat mematikan. Dan kayaknya itu bisa membuat kita mundur ketika kita sedang dalam pergumulan. Itu yang iblis tanamkan di dalam pikiran kita. Kenapa ketika Yesus mati, saudara, dia bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus berseru, dia bilang, Bapa, Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Yesus nggak peduli nyawa dicabut. Dia sangat bersedih ketika dia tahu bahwa Bapa, dia terpisah dengan Bapa. Karena sesuatu yang perasaan yang paling mematikan adalah ketika kita merasa kita ini ditinggalkan oleh Tuhan. Yesus terpisah dari Bapa karena dia harus mati 3 hari, dia turun ke alam maut. Saudara, ya, jangan pernah merasa ditinggalkan sendirian. Ketika saya bergumul, saudara, orang menghakimi, kenapa ibu kecelakaan? Ya begini-begini, harus introspeksi diri. Karena dikirimi ayat lagi. Firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Kalau sampai ibu kecelakaan, berarti itu bukan rancangan Tuhan. Waduh, saya nangis, saya tersudut, saya terisak, saudara.
Begitu selesai itu saya cuma berusaha, saya diam duduk di kaki Tuhan, saudara. Ketika kita mengalami pergumulan, saudara, mari kita baca apa yang Daud katakan kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Ini kunci kemenangan di dalam engkau mengalami pergumulan hidup. Ya, Mazmur 62 ayat yang ke-9, saudara. Firman Tuhan berkata begini. Baca bersama. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Apa? Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ketika engkau menghadapi persoalan pencobaan, jangan curhat ke orang lain. Duduk di kaki Tuhan dan curahkanlah isi hatimu kepadanya. Saya bilang, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan kami, Tuhan? Di dalam itu saya mencoba untuk memahami rencana Tuhan, apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi setelah itu lewat, saudara, kami juga dari asuransi tidak diganti apa-apa. Ya, saya juga nggak ngerti masalah hukumnya bagaimana, tapi ya sudahlah. Ya, saya cuma percaya aja. Nggak berapa lama Tuhan ganti mobil kita yang baru. Ya, dikasih mobil Innova terbaru. Orang-orang yang mencemooh saya WA begini, Bu, ternyata ya rencana Tuhan ibu tabrakan karena mau diganti mobil ya, Bu. Memang orang Kristen tuh mulutnya. Terus saya bilang, ibu mau nggak ganti mobil Mercy terbaru? Saya doakan ibu masuk di bawah kontainer. Mulutmu itu loh, ya. Waktu lihat kita celaka, dia bilang introspeksi diri. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Lihat saya naik mobil baru, ternyata rencana Tuhan ya, Bu. Ibu kecelakaan karena mau diganti mobil, pret. Ya, saudara, cobalah mengerti rencana Tuhan atas hidup kita. Ketika engkau ada dalam pergumulan, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Tidak usah dengar kanan kiri. Jangan sampai engkau putus asa, kata Rasul Paulus. Aku ditindas ya, tetapi aku tidak putus asa. Kami dianiaya, tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa, kata Rasul Paulus. Kita ini perlu malu, saudara. Rasul Paulus itu disiksa, tapi dia bilang Tuhan tidak tinggalkan loh. Kita ini cuma masalah-masalah dihina, difitnah, masalah utang. Udah ngomong Tuhan meninggalkan. Kita ini belum menderita karena nama Yesus loh. Orang Kristen penderitaannya itu paling banyak karena kebodohannya sendiri sih. Belum ada yang penderitaan karena kenapa kamu menderita? Saya karena nama Yesus nih, saya mau dibunuh, saya dianiaya. Saya jarang tuh hadapi gitu. Paling yang datang, Bu, saya ini menderita banget. Kenapa? Terjebak hutang online. Itu kan masalah-masalah yang dibuat sendiri kan karena kedagingan, nggak mampu mengendalikan. Lalu saudara, Rasul Paulus berkata begini, ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Kita nggak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan kalau kita tidak mati dulu bersama-sama dengan Yesus. Pergumulan itu adalah proses kematian daging kita, membawa kematian Kristus dalam tubuh kami. Lalu dikatakan di sana, saudara, ayat yang ke-11, sebab kami yang masih hidup terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara, dikatakan sebab kami yang masih hidup ini. Saya mau tanya, saudara masih hidup? Masih hidup kan? Kalau kita masih hidup berarti kita siap, dikatakan kita terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Itu artinya apa, saudara? Selama kita masih hidup, ya bayar harga. Kalau engkau difitnah, tidak usah marah. Lepaskan pengampunan, amin. Kalau engkau dianiaya, terima itu. Tidak usah engkau balas. Pergumulan mematikan daging itu perlu bagi kita ini supaya kita berkenan. Karena bukan orang sembarangan yang masuk surga, saudara. Orang-orang yang teruji, yang dimurnikan oleh Tuhan. Saya pengen kita lompat, saudara, ayat yang ke-16. Kalau kita lihat judul perikopnya di sana berkata, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat yang ke-16 baca bersama, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana supaya kita bisa mengalami berkat dalam setiap pergumulan? Jangan tawar hati. Katakan, tawar hati itu sudah gak ada rasa apa-apa. Saya sudah tawar, nggak ada rasa lagi sama Tuhan. Jangan tawar hati, ya. Engkau mau sedih, boleh sedih, duduk di kaki Tuhan. Engkau mau kecewa pun boleh, engkau manusia, tapi sebentar saja, lalu duduk di kaki Tuhan. Orang yang sudah tawar hati itu susah, saudara. Hidupnya juga sudah, ya udahlah tawar-tawar aja sama Tuhan, nggak Tuhan-Tuhanan. Dia berkata begini, kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami ini semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, yang namanya tubuh lahiriah kita ini pasti merosot. Ya, mau saudara itu tarik tiap hari 1 kali, 2 kali, 3 kali, mau saudara suntik kanan kiri, mau diapain juga, ini manusia lahiriah pasti
merosot. Jadi engkau jangan terlalu fokus dengan kecantikan lahiriahmu, tapi engkau abaikan manusia batiniahmu. Banyak orang itu nggak suntik, nggak apa, dia sudah tua, saudara, ketemu orang bilang, ih ibu kok cantik banget ya, umur berapa bu? 76, natural aja. Kenapa? Karena manusia batiniahnya dibaharui. Dia buang kepahitan, dia buang dendam, dia buang sakit hati, dia buang dosa-dosa, dia hidup dalam kekudusan. Manusia batiniahnya dibaharui. Jadi orang ketemu dia, ih awet muda ya, kayak saya ini loh. Masalah buat lo. Kok kayaknya keberatan ya? Kita lihat, nggak usah jauh-jauh, Pak Konrad tuh loh saudara. Awet muda enggak? Awet muda enggak? Ada orangnya loh. Pak Konrad awet muda loh saudara. Waktu manusia batiniah kita dibaharui, ya, memang manusia lahiriah kita ini merosot, akan semakin tua, ya keriput itu pasti. Makanya engkau jangan terlalu fokus hanya kepada manusia lahiriahmu. Engkau dandani dengan semua hal. Engkau, ya, banyak orang itu saya lihat saudara, mereka nge-gym setiap hari. Mereka check up setiap bulan, mereka minum semua vitamin. Olahraga itu baik, tapi jangan engkau berpikir nyawamu, hidupmu ditentukan dari usahamu olahraga itu. Itu engkau sudah menaruh sesuatu lain kepada Tuhan. Engkau menjaga kesehatan itu baik, tetapi jangan engkau berpikir setelah engkau menjaga kesehatan terus engkau umur panjang, engkau nge-gym saya pasti umur panjang. Hello, hidup mati di tangan Tuhan. Makanya engkau harus fokus membangun manusia batiniahmu, karena ini nanti akan menghadap Tuhan. Kalau manusia batiniahmu bobrok, engkau cuma pikir manusia lahiriahmu, di hadapan Tuhan nanti saudara, namamu itu tidak akan tercatat dalam kitab kehidupan. Saudara, saya pernah lihat, saya pernah cerita sama saudara, ada anak muda umur 38 tahun, nge-gym saudara, tiap hari. Makan ditimbang, kalorinya berapa, ya karbohidratnya berapa, lemaknya berapa. Kalau saya sudah makan ini, nanti siang saya cuma makan pisang 1. Kalau mau tidur malam dia timbang saudara, kelebihan 2 ons, aduh diturunin dulu, olahraga dulu, baru tidur. Saudara, ya, pergi ke China untuk prospek bisnis, pulang jenazah di peti, ditabrak di China. Tiap hari nimbang makanannya, tiap hari nge-gym. Jangan engkau geser imanmu. Kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan, bergantung kepada Tuhan? Karena hidup mati kita tuh di tangan Tuhan. Amin. Dandani manusia batiniahmu, buang segala dosa, buang segala hal yang tidak berkenan. Pergumulan akan membawa kita untuk dekat kepada Tuhan. Saya bacakan di mesbah doa beberapa waktu yang lalu kesaksian seorang ibu. Dia bilang gini, Bu Debbie, saya itu dengan suami saya dulu kami hidup pas-pasan, suami saya pelayanan. Tiba-tiba dapat proyek di Jakarta, Bu. Dia di luar kota di Manado. Suami saya ini pelayan Tuhan di gereja. Berangkat ke Jakarta, ada proyek-proyek, Bu. Tadinya sama temennya yang juga pelayan Tuhan, diajak ke nightclub, lihat cewek-cewek nari-nari begitu. Lalu akhirnya setiap kali ke Jakarta, ke nightclub itu. Satu saat, Bu, bukan hanya ke nightclub, tapi bawa cewek masuk ke hotel. Ya, saya tidak tahu karena saya percaya suami saya ini hamba Tuhan. Ya, setiap hari dia video call, dia ini. Lalu, Bu, satu saat Tuhan itu pasti ada cara untuk membukakan. Jadi bapak-bapak ya, sepandai-pandainya tupai melompat, satu saat pasti kepleset juga. Makanya banyak bapak-bapak mati serangan jantung karena banyak selingkuh. Ya, deg-degan itu hati ya, jantung berpacu dengan cepat saudara, kortisol naik, darah mengental jadi hitam ya, serangan jantung. Makanya bertobat bapak-bapak. Dia bilang Tuhan bukakan. Ibu tahu bagaimana? Dia ini udah mau check out dari hotel, dia selfie, Bu, pakai kacamata hitam. Di kacamatanya saya screenshot, saya besarkan, ada gambar, ada cewek. Hati-hati bapak-bapak, ini adegan berbahaya, hanya dilakukan oleh para ahli saja. Ada cewek di kacamata hitam, dia screenshot, dia tanya, "Pah, maaf ya, di foto sama dia, ini perempuan di kacamatamu tuh siapa?" Habis akal dia. Dia jawab, "Tadi malam kayaknya ada setan masuk ke kamar saya." Pintarnya ya itu bapak ya, pintar dia loh. Dia bilang setan masuk, padahal masuk setan. Istrinya desak, "Tidak mungkin Pak, tidak mungkin, mending kamu jelaskan." Dia pulang ke Manado, dia jelaskan ke istrinya. Akhirnya dia bukakan semua. Selama 3 tahun ternyata dia sudah sering bawa perempuan ke hotel setiap kali ke Jakarta. Pelayan Tuhan di gereja. Ya, hati-hati para pelayan Tuhan, engkau juga menjadi bidikan iblis. Semakin engkau melayani Tuhan, semakin engkau jaga. Suami istri, jaga baik-baik. Ya, karena setan itu bekerja luar biasa. Ya, bukan berarti hanya para pelayan Tuhan, bapak-bapak juga semua. Ya. Saudara, akhirnya istrinya berdoa, "Tuhan, kalau memang pekerjaan ini membuat suami saya jauh dari Engkau, aku berdoa Tuhan, ambil pekerjaan ini. Mending aku hidup pas-pasan, tapi suamiku dan aku hidup takut akan Tuhan." Tiba-tiba suaminya kehilangan pekerjaan itu.
1,5 tahun suaminya tidak ada penghasilan. Akhirnya dia berbalik kembali kepada Tuhan. Dia menangis, dia tersungkur, mereka cari Tuhan lagi. Setelah suaminya bertobat, Tuhan pulihkan. Dia bilang, puji Tuhan Bu, saat ini suami saya bekerja tapi satu kota dengan saya, dan puji Tuhan sekarang jabatannya dia diangkat sebagai kepala. Tapi sekarang kami hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara, ya, Rasul Paulus berkata, mari baharui manusia batiniahmu, karena satu saat nanti kita akan menghadap Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, nggak ada satupun yang tersembunyi. Ya, saya kemarin ketemu satu orang ibu, suaminya meninggal berapa bulan lalu. Saya datang, ibu, saya maaf ya, saya belum sempat ketemu ibu, saya turut berduka cita ya. Dia tarik tangan saya, Bu, nggak usah berduka cita Bu, memang dia pantas mati. Saya bilang, kenapa ibu berkata begitu? Ibu tahu sekarang saya ini kepahitan sama suami saya Bu, dia selingkuh dengan janda Bu. Baru terbuka ketika dia mati, saya lihat di handphonenya, suaminya mati serangan jantung. Bapak-bapak, hati-hati. Kalau satu saat kau mati nanti, handphonemu itu akan dibuka. Jangan kau tertawa, tapi bertobat. Karena mati itu kita nggak pernah tahu loh. Bener loh, lagi nonton TV, lagi duduk, lagi main HP, mati. Nggak ada yang tahu. Makanya, bangun manusia batinia kita dari hari ke sehari dibaharui. Ayat 17 berkata, baca bersama, ini yang harus kita imani supaya hidup kita menang dalam pergumulan. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ingat baik-baik, pergumulan yang engkau hadapi hari ini tidak akan pernah melebihi kemuliaan yang akan engkau terima. Semakin besar penderitaanmu, semakin besar kemuliaanmu. Karena tidak pernah ada kemuliaan tanpa salib. Salib itu membuat Yesus dimuliakan. Kalau saudara mau dimuliakan, pikul salibmu. Mari, supaya kita jangan lihat saya yang sekarang. Banyak orang bilang, enak sekali Bu Debbie Basir sekarang jadi YouTuber, diberkati Tuhan, OTW kaya. Ya, saudara, penderitaan yang saya pikul sejak saya ikut Yesus tahun 95. Saya diusir keluar dari keluarga saya. Saya cuci baju di tempat kos-kosan. Saya tuh baru mengalami kemuliaan nih pandemi ini. Tapi saya tetap setia di dalam penderitaan. Saya tetap bilang, aku percaya Tuhan, aku sudah diselamatkan. Sekalipun aku menderita, Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Ada waktunya, kata firman Tuhan. Bahkan ada banyak di antara mereka yang tidak mengalami janji itu di bumi ini. Semua tokoh-tokoh di Alkitab, mereka mati tidak mengalami kemuliaan. Kemuliaannya itu kematian, tapi mereka percaya ada upah sampai pada kekekalan. Itu tujuan kita saudara, di kekekalan. Itu tujuan saudara dan saya. Dan yang terakhir ayat 18 berkata, saya undang para imam musik maju ke depan. Ayat 18 baca 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, jangan hanya terlalu peduli pada apa yang kelihatan di dunia ini, tapi mari kita mulai peduli kepada apa yang tidak kelihatan, yaitu hidup yang kekal. Ya, kalau Tuhan itu membentuk kita selalu melewati kesulitan. Ya, dan orang-orang hebat itu dibentuk melalui kesulitan. Nah, hari ini sesuatu yang sulit bagi kita disuruh sabar. Dan saya percaya orang-orang yang datang sore hari ini adalah orang yang dipilih Tuhan. Supaya menjadi lebih, bilang kanan kirimu, mau jadi sabar enggak? Mau nggak mau, harus mau ya. Iya, saudara, apa sih itu sabar? Sabar itu ya sebenarnya dari bahasa Arab. Ya, sabar itu dari bahasa Arab loh. Ya, yaitu sabr, sabr, S-A-B-R, sabr. Yang artinya apa? Sabar itu menahan emosi atau keinginan. Jadi bukan cuma emosi marah, tapi keinginan. Pengen beli sepatu, pengen beli tas, ya, pengen beli mobil baru, tapi uangnya masih pas-pasan, harus belajar. Amin. Ya, jadi sabar itu sebenarnya bukan hanya menahan emosi, marah, tetapi menahan semua keinginan, juga termasuk di dalamnya sabar itu adalah satu sikap bertahan di dalam situasi sulit. Ya, itu sabar. Dalam situasi sulit Anda bertahan, itu namanya sabar. Makanya bangsa Israel itu, kenapa mereka berputar sampai 40 tahun, harusnya hanya beberapa hari. Ya, kalau jalan saudara dari Mesir ke tanah perjanjian di Kanaan itu hanya beberapa hari, menjadi 40 tahun karena justru ketidaksabaran menambah ya waktu, membuang energi karena tidak sabar. Salah satu juga contoh dalam Alkitab seorang yang tidak sabar adalah
ketika Abraham mendapat janji bahwa dia akan punya anak. Tapi istrinya Sarah itu tidak sabar. Tuhan sudah berkata kalau Tuhan yang berjanji pasti akan terjadi. Tapi karena Sarah melihat keadaan, suamiku sudah 100 tahun. Nggak mungkin punya anak. Aku sendiri sudah menopause, mati haid. Nggak mungkin punya anak. Sarah tidak menunggu janji Tuhan dengan sabar. Harusnya dia bilang kepada suaminya, sabar ya Pak ya. Lucu juga ini Sarah ini. Biasanya yang nggak sabar tuh laki-laki. Ya, ini Sarah yang tidak sabar. Dia bilang, mungkin kamu mau punya anak, tapi dari pembantu kita, Hagar. Jadi ya sudah, kamu hampiri saja dia, tiduri dia. Yang celakanya Abraham tidak menolak. Namanya kucing dikasih bandeng. Ya, tapi bapak-bapak di sini tidak, amin. Tidak ya Pak Jeki. Ya, tidak beda maksudnya. Pas Yombing ketawanya gede banget. Berarti sepakat, setuju ini ya. Iya saudara, harusnya kan Abraham bilang, sabar. Janji Tuhan pasti terjadi. Tapi sabar, aku enggak mau kamu suruh aku tidur sama Hagar. Ya, orang Mesir itu cantik saudara. Tanya sama Pak Jeki yang berapa kali keluar ketemu cewek Mesir ya Pak ya. Cewek Mesir itu tinggi, putih, hidungnya mancung, bodinya seksi. Yang paling jelek di sana, paling cantik di sini. Nah itu masalahnya. Makanya Abraham juga tidak menolak ya. Mungkin Abraham bilang dari dulu kek. Itu kalau bapak-bapak, Abraham tidak ya. Karena tidak sabar mencoba menolong Tuhan. Akhirnya dampaknya luar biasa. Lahirlah keturunan Ismail. Yang sampai hari ini berantem terus sama keturunannya Ishak. Jadi nggak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari. Akibat ketidaksabaran. Makanya belajar sabar. Sabar itu adalah sebuah kekuatan untuk menahan emosi, keinginan, bertahan dalam situasi sulit, tidak mengeluh. Sabar adalah merupakan sebuah kemampuan untuk mengendalikan diri, ya. Yang juga ya dipandang sebagai satu sikap yang mencerminkan kekokohan jiwa seseorang. Ya, kita ini mungkin kalau mau belajar sabar, mungkin banyak juga dari orang Solo kita perlu belajar sabar. Bukan karena suami saya orang Solo. Tapi memang orang Solo itu sabar-sabar, mungkin karena jarang makan cabai. Ya, orang Solo tuh sabar loh saudara. Suami saya ini sabar. Ya, sabar banget. Ya, kalau mau marah aja, aku boleh marah enggak? Sabar toh? Kurang apa coba saudara? Sabar aja permisi, marah aja permisi loh. Permisi, saya mau marah. Ya, sabar sekali. Nah saudara, kenapa kita ini harus belajar untuk sabar? Jadi semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang, itu menandakan kedewasaan. Ya, jadi kita melihat orang itu makin sabar tuh ya makin dewasa. Ya, jadi luar biasa sebenarnya kesabaran ini. Kenapa kita harus punya sikap sabar, saudara? Karena Alkitab berkata Allah itu panjang sabar. Kalau Tuhan tidak sabar, saya percaya udah mati semua kita ini. Disuruh bertobat nggak tobat-tobat. Ya, untung Tuhan itu panjang sabar. Makanya di dalam 2 Petrus 3, saudara, ayat yang ke-9 dikatakan begini, saudara. Ini bukti kesabaran Tuhan. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata begini. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia apa? Sabar terhadap kamu. Ya, dikatakan karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan itu nggak pernah lalai. Orang berkata begini, ini ayat sedang membahas tentang kedatangan Tuhan. Ada yang berkata begini, pengejek-pengejek akhir zaman. Buktinya dari dulu juga zaman opa-opa saya dibilang Tuhan mau datang. Sampai hari ini juga Tuhan nggak datang-datang. Ayat ini berkata, Tuhan tidak lalai menepati janji untuk datang kembali yang kedua kali ke dunia ini. Tetapi sekalipun banyak orang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Kenapa Tuhan nggak datang-datang sampai sekarang? Dikatakan di sana, tetapi ia apa? Sabar. Kenapa Tuhan belum datang sampai hari ini? Karena ia sabar terhadap kita, saudara. Supaya apa? Supaya tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan berbalik dan bertobat. Kenapa Tuhan belum datang sampai sekarang? Karena dia masih sabar menunggu orang bertobat. Itu loh saudara, bukti kesabaran Tuhan. Nah kalau Tuhan sabar, berarti kita juga anak-anaknya disuruh sabar, memiliki sifat Allah itu. Supaya ketika dia datang kali yang kedua, dia dapati kita serupa dan segambar dengan dia. Sabar.
Ya, makanya benar lagu Pantekosta Lama berkata, sabar dalam suka dukamu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar. Kalau mau marah nyanyi, sabar, Dia berikan kuat padamu, amin. Suamimu macam-macam nyanyi aja, sabar. Ya, sambil menahan emosi. Ya, memang itu harus sabar, saudara. Ya, jadi sabar itu adalah sifat kita menahan emosi, amarah, sifat kita menahan keinginan. Ya, banyak orang nggak bisa tahan keinginan, akhirnya jatuh di dalam masalah, utang. Karena pengen sesuatu, nggak ada duit, nggak mau sabar, utang akhirnya. Ya, utang nggak bisa bayar, berkelit-kelit-kelit, akhirnya semakin terjepit, terbelit. Hidupnya penuh masalah, karena nggak sabar. Ada begitu banyak kesalahan yang terjadi, karena nggak sabar. Ya, saudara ingat kisahnya Bani Korah. Korah itu adalah seorang yang memberontak kepada Musa karena dia tidak sabar. Dia bilang, kalau memang Tuhan yang pilih kamu membawa kami keluar dari Mesir, harusnya kami udah sampai. Mana itu tanah perjanjian? Mana itu Kanaan? Lalu dia berikhtiar untuk menggantikan Musa dan dia berusaha menjadi pemimpin menggantikan Musa. Dan akhirnya saudara, tanah menelan mereka hidup-hidup, kata firman Tuhan. Hati-hati, kesabaran itu membawa berkat, tetapi orang yang tidak sabar itu pasti akan jatuh. Kita baca dulu ayatnya, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya, apa yang Rasul Paulus nasihatkan bagi jemaat yang ada di Efesus. Baca bersama 1, 2, 3. Sebab itu, aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dikatakan di sana kita harus sabar. Nah, untuk menjadi sabar diperlukan satu sifat yang namanya kerendahan hati. Kita tidak mungkin bisa jadi orang sabar kalau kita tidak rendah hati. Saudara, mari kita belajar terutama dalam rumah tangga hari-hari ini. Jangan tergesa-gesa. Jangan mudah terpancing emosi, tetapi mari kita berdoa menjadi orang yang sabar. Ya, memiliki kerendahan hati, menjadi orang yang sabar di dalam segala hal. Di dalam menghadapi kesulitan, sabar. Ya, ketika orang mengalami kesulitan, efeknya itu pengen marah-marah. Pengen menyalahkan orang lain. Tapi Tuhan berkata kita harus belajar sabar. Mari kita lihat bersama saudara Kolose pasal yang ketiga, ayat 13 saudara. Ya, apa yang firman Tuhan katakan, Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Baca bersama, 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Saudara, orang yang sabar itu cenderung memiliki hati yang penuh pengampunan. Kalau kita ini punya kerendahan hati, mau mengampuni. Tapi kalau orang tidak mau mengampuni, di dalam hatinya penuh kepahitan. Ini semua ada di jiwa, saudara. Nah, jiwa manusia, ya itu sangat dipengaruhi oleh perasaan. Nah, kalau di dalam jiwa, di hati kita tuh banyak kepahitan, kekecewaan, itu akan mempengaruhi ya seluruh jiwa kita. Orang yang tidak mengampuni itu mudah marah. Dan pasti juga tidak sabar. Karena itu mari kita cek, jangan sampai di dalam hati kita itu masih banyak benih-benih sakit hati, luka batin yang tidak kita sembuhkan. Ya, itu akan sangat berpengaruh kepada karakter kita, ya. Sangat berbahaya ketika seseorang masih ada dendam masa lalu, terluka dengan orang lain. Memang kadang kita tidak menyadari, saudara. Tapi hal itu akan mempengaruhi karakter kita sehingga banyak sakit dalam jiwa, orang itu akan jadi sakit jiwa. Ya, salah satunya tidak sabar. Karena dalam jiwa ini ada tekanan yang luar biasa. Kenapa banyak perceraian terjadi hari-hari ini, saudara? Orang nggak sabar. Ya, saya nggak sabar, Bu, lihat suami saya kayak begitu. Ya, kenapa dia begini-begini setelah menikah ternyata pelitnya minta ampun. Ya, suami-suami tolong jangan pelit. Ya, supaya istrimu itu tidak luka batin sehingga dia tidak sabar. Amin, Bapak-bapak. Cuma memang laki-laki itu kalau cari istri, ya cari istri yang pinter masak, pinter urus anak, ya pinter pasang gas, pinter bersih-bersih, kesetrum nggak mati. Iya enggak Bapak-bapak? Nyarinya kayak begitu ya. Dan yang terlebih lagi apa? Nggak pernah minta uang.
Kalau begitu kawin saja dengan robot. Ya, karena nggak mau sabar. Ada pria di Jepang, dia cerai 3 kali, lalu dia menikah dengan robot. Waktu ditanyai, Bapak kenapa memilih menikah dengan robot? Saya itu kecewa sama perempuan. 3 kali saya menikah dengan istri saya nggak sabar. Perbanyak permintaan, banyak sifatnya saya nggak suka. 3 kali saya menikah, cerai terus. Akhirnya saya pilih nikah sama robot. Nggak ada permintaan. Saya bilang, belum aja lu rasa lagi berhubungan robotnya korslet. Maka kau kesetrum mati. Bapak Ibu, nah kita ini kan diciptakan untuk beradaptasi, ya. Memang diperlukan sikap kerendahan hati untuk sabar. Orang sabar itu banyak berkat, amin. Tapi orang yang tergesa-gesa, Alkitab berkata pasti akan salah jalan. Ya, miliki kesabaran. Bapak-bapak, saya berdoa, hari-hari ini kita harus banyak sabar. Ya. Pernah dengar cerita kan yang istrinya dimarahin terus, suaminya nggak sabaran, istrinya nggak bisa balas. Setiap kali suaminya marah, dia masuk ke toilet, dia nyanyi. Dia keluar, suaminya perhatikan, kok istriku begini ya. Satu kali dia intip, saudara. Setiap kali habis dia marah, ternyata istrinya masuk ke toilet, dia sikat lubang WC pakai sikat gigi suaminya. Makanya dia ketawa-ketawa. Rasain lu, kapok. Makanya hati-hati. Bapak, Pak Sihombing jangan dilakukan ya Pak ya. Ini adegan berbahaya loh Ibu. Jangan ditiru, hanya dilakukan oleh para ahli saja. Ya, kesabaran itu akan mendatangkan berkat, tapi ketidaksabaran, ya orang saudara kalau sudah, jadi ada satu kisah saudara ya, ada satu kisah, satu kali ada seekor anjing penunggu rumah saudara. Bapak ini pergi bekerja, dia tinggal anaknya masih kecil dengan anjing. Ketika dia pulang, dia lihat anjing ini berlumuran darah, saudara, mukanya. Dia pikir anjing ini pasti makan anak saya. Dia ambil senapan, dia tembak anjing itu mati, saudara. Ketika anjing itu mati, dia masuk ke rumah cepat-cepat, dia pikir dia akan mendapatkan anaknya, sudah tergeletak dan berlumuran darah. Ternyata ketika dia masuk rumah, ada seekor ular yang dibunuh oleh anjing itu, digigit, dicabik-cabik, dan anaknya di situ selamat. Dan bapak itu menyesal tiada berdaya, dia keluar, dia peluk anjingnya, udah gak bisa hidup. Akibat ketidaksabaran. Orang lihat dulu. Ada banyak orang itu gak bisa sabar saudara. Kalau menyelesaikan masalah, diajak bicara baik-baik ya. Gak bisa, emosi akhirnya memutuskan segala hal dengan tergesa-gesa. Makanya terjadi kerugian. Orang yang tergesa-gesa akan mendapat celaka. Tetapi orang yang sabar itu akan mendapat berkat. Amin. Yang mau menikah juga di sini yang belum menikah angkat tangan. Nggak usah malu, yang jomblo tolong angkat tangan. Berbahagialah kau yang jomblo. Yang penting happy walaupun jomblo, daripada nikah nggak happy, amin. Wih, rasanya mendapat pembelaan sekali. Abis ini traktir saya makan ya. Haleluya, 12 kali saudara ya. Yang mau cari jodoh, sabar. Jangan terburu-buru. Walaupun orang bilang, ih udah umur loh, umur berapa kamu? Nggak apa-apa. Yang penting cari yang takut akan Tuhan. Lebih baik lama berdoa daripada tergesa-gesa salah pilih. Ya, nggak apa-apa. Biar dihina-hina orang nggak apa-apa. Ya, kok belum nikah? Udah umur berapa? Ya, udah umur segini loh. Nggak apa-apa. Ingat baik-baik. Di bawah 40 tahun jodoh di tangan Tuhan. Di atas 40 Tuhan lepas tangan. Jadi masih ada harapan. Yang belum 40 nggak apa-apa. Berdoa terus saja sampai Tuhan kasih yang terbaik. Ya, sabar. Daripada tergesa-gesa, banyak anak muda pacaran akhirnya melanggar kekudusan, hamil sebelum nikah. Ya, tidak sabar begitu menikah. Apa yang terjadi? Ya, kecewa, ternyata itu pacar saya begini, Bu. Aduh, calon suami saya begini, ternyata, tapi udah terlanjur. Lebih baik lama berdoa, sabar. Jangan tergesa-gesa. Amin. Tapi harus tetap berusaha juga. Ya, karena Tuhan memberkati orang yang berusaha. Kalau kau tinggal di hutan terus, tidak dapat jodoh kau. Nikahnya sama monyet. Ya, harus bertindak juga. Cari, sabar, tapi bertindak. Bukan berarti nanti gini, kata Bu Debbie sabar aja. Nunggu-nunggu di kamar nanti datang. Ya, enggak saudara. Saya punya teman itu usianya sudah 40 lebih. Belum menikah. Satu saat dia pergi ke Amerika, saudara. Di sana dia ketemu jodoh. Ketemunya di Amerika, sekarang menikah, pelayanan bersama. Ya, di usia yang segitu Tuhan masih kasih 1 anak lagi. Puji Tuhan saudara, ya tidak ada perkara yang mustahil, tapi dia dapat yang terbaik. Kesabaran membutuhkan satu niat saudara, yang benar-benar di dalam hati kita ini. Dikatakan di sana, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Bagaimana kita bisa sabar seorang terhadap yang lain? Kamu harus hati penuh dengan pengampunan.
Karena kesabaran itu identik dengan pengampunan. Kita nggak mengampuni, nggak mungkin kita bisa sabar. Suami istri, ya, ini yang terpenting. Firman Tuhan berkata, di mana orang hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan itu diperintahkan. Bagaimana kita bisa rukun bersama? Harus sama-sama di dalam kesabaran. Suami istri itu yang paling diproses itu luar biasa. Ya, yang proses kita ya orang terdekat. Yang memproses kesabaran kita ya orang terdekat. Ya, jadi memang harus sabar. Jangan pikir saya menikah sama orang Solo yang sabar gini, saya ini tidak menahan emosi juga. Kadang emosi, saking sabarnya. Saking sabarnya saudara, emosi. Kadang saya bilang sama suami saya, kamu itu loh sekali-sekali marah sama anak, marah. Tapi tidak bisa marah, bagaimana? Ya, marah sama anak. Ya, kalau dia udah mau marah sama anak saya bilang, ya marah. Nggak jadi marah. Jadi sekarang saya tuh yang, aduh saudara ya, butuh kesabaran juga sama orang Solo saudara. Ya saking sabarnya loh. Kadang kita yang harus dorong saudara ya. Tapi semua orang diproses. Makanya saya ketemu dia orang Solo. Coba bayangkan kalau orang Poso ketemu sesama Sulawesi ya Pak ya. Ya sudah lama bercerai mungkin. Karena karakternya saudara, makanya ya kita berdoa supaya Tuhan tuh memberikan kita kesabaran. Dikatakan di sini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Saudara, syarat untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan masuk surga, jangan ada kepahitan. Seringkali kita ini mau atau tidak diperlakukan tidak baik oleh keluarga, oleh siapapun. Tapi kita harus berdoa melepaskan pengampunan. Tapi Bu, orang itu nggak mau sekarang ya menyapa saya. Nggak apa-apa, yang penting hatimu sudah beres. Lepaskan pengampunan, doakan orang itu. Jangan biarkan itu bercokol di hatimu. Mungkin keluarga, ada banyak saya dapati orang konseling. Bu, saya tuh sudah mengampuni Bu, tapi dia itu begini-begini. Nggak apa-apa. Terus doakan lepaskan pengampunan. Ya, kita harus menjaga hidup, kita harus menjaga diri supaya kita ini tetap berkenan di hadapan Tuhan. Memang kita akan berhadapan dengan orang-orang yang bikin kita enggak. Coba kita lihat dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-11 saudara. Diperlukan kerendahan hati, diperlukan saudara ya orang yang mau mengampuni, merendahkan diri supaya kita ini mengalami peninggian dari Tuhan. Baca bersama 1, 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang sabar itu identik dengan orang yang rendah hati. Ya, nggak apa-apa saudara. Ayat ini dengan jelas berkata, siapa meninggikan diri, pasti direndahkan. Tapi siapa merendahkan diri, pasti ditinggikan. Orang yang sabar itu identik dengan kerendahan hati. Dia suka merendahkan diri di hadapan orang. Kita belajar saudara, sifat-sifat Tuhan, kerendahan hati, kesabaran itu adalah sikap di mana kita ini memposisikan diri kita. Ya, mungkin menjadi orang yang ya saya ini tidak sepenting dia, merendahkan diri supaya kita bisa sabar. Ya, menganggap kita ini lebih rendah daripada orang lain. Ya sudahlah, mengalah lah ya. Nggak apa-apa saya mengalah. Walaupun memang mengalah itu bukan berarti salah loh saudara. Mengalah itu adalah sikap seorang pemenang justru. Kita belajar kalau di dalam rumah tangga ya, keributan, pertengkaran. Alkitab berkata kalau ada orang yang rendah hati, nggak mungkin saudara akan ada perceraian. Nggak mungkin akan ada pertikaian. Kalau kita sama-sama rendah hati, pasti rumah tangga bisa terselamatkan. Tapi kenapa banyak perceraian terjadi? Karena ya banyak orang yang nggak mau sabar. Selalu maunya pokoknya bertengkar, maunya berantem, keinginan satu tidak terpenuhi. Lalu menuntut suaminya, banyak terjadi saudara sekarang, istri menuntut suami dengan keinginan-keinginan yang suaminya nggak bisa penuhi. Lalu dia telepon saya, gini loh Bu, suami saya itu sekarang nggak bisa menafkahi saya. Saya tuh kan pengen begini. Sebagai istri kan saya pengen begini. Saya bilang, hidup ini ada pasang surutnya. Ketika suami diberkati, ya lagi bisa, silakan. Tapi kalau memang suami lagi dalam keadaan tidak diberkati, lah istri harus sabar. Makanya jangan menikah karena melihat materi. Banyak terjadi sekarang. Yang laki-laki hati-hati loh ya. Kalau cari istri, jangan cari yang hanya cantik luarnya. Ya, yang hanya bisa dandan, bisa gaya. Tapi ternyata ketika masuk dalam rumah tangga kecewa. Apalagi kalau kau dalam posisi tidak punya uang. Ya, dia tinggalin. Banyak terjadi sekarang begitu. Makanya jangan sombong. Orang yang rendah hati itu banyak mengalah, banyak sabar. Ditinggikan Tuhan, tapi orang yang tinggi hati akan direndahkan Tuhan.
Hidup ini berputar terus, saudara. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya di bawah. Makanya istri-istri saya mau bilang, sabar. Ketika suamimu diberkati, puji Tuhan. Waktu keadaan pekerjaan mungkin sedang tidak baik, sabar. Istri berdoa bagi suami, amin. Supaya engkau diberkati Tuhan. Banyak kekacauan terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Perceraian, pertikaian, permusuhan. Karena orang-orang tidak sabar. Ya, jadi hari ini saya berdoa. Kenapa kita harus sabar? Karena Tuhan kita panjang sabar. Jadi kita harus menjadi serupa dan segambar seperti Kristus. Sampai hari ini Tuhan belum datang karena kesabarannya. Dia pengen semua orang berbalik dan bertobat. Coba kalau Tuhan saudara tidak sabar, kita pasti tidak akan menerima pengampunan. Karena itu mari kita belajar hari ini. Supaya kita juga berkenan kepada Tuhan, kita belajar sabar. Saling mengingatkan suami istri, ya. Bilang, coba yang datang suami istri, kita saling ingatkan, sabar ya say. Lihat istrinya, jangan lihat istri orang. Lihat suaminya, jangan lihat suami orang. Ya, sabar ya say, kita mau dibentuk. Ayo, orang yang sabar diberkati Tuhan. Orang yang sabar akan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi orang yang cepat marah, cepat bertindak, tidak sabar, pasti engkau salah langkah. Di dalam memutuskan segala perkara, suami istri nomor 1, engkau harus bersepakat. Jangan ambil keputusan sendiri. Dengar baik-baik. Bapak-bapak di dalam memutuskan bisnis, engkau tanya kepada istrimu, berdoa bersama, bergandeng tangan. Alkitab berkata Tuhan memberkati orang yang bersehati sepakat. Jangan anggap istrimu nggak tahu apa-apa. Istri adalah tiang doa bagi keluarga. Sebaliknya istri, tunduk kepada suami. Sama-sama kita putuskan. Saya ini sudah mengalami saudara. Dulu dalam hal memutuskan apa-apa itu, pokoknya saya apa yang saya mau, saya putuskan. Saya nggak pernah dengar suami. Ya berapa kali dulu rugi terus nggak ada hasil apa-apa. Tapi saya belajar, ya apapun sekarang saya tanya gimana, kamu oke, ya udah kita melangkah. Dan saya melihat Tuhan memberkati. Tapi kalau kita memutuskan sendiri, tidak sabar, apalagi mendatangkan perpecahan, tidak akan diberkati Tuhan. Tuhan sudah memberikan tips bagaimana kita ini diberkati Tuhan. Sabar, rendah hati, bertobat, hidup dalam kekudusan, jalani aja, nggak usah neko-neko. Hidup ini ikuti aja firman Tuhan, amin. Firman Tuhan ini penuntun hidup manusia. Tuhan maha tahu, memang kita sok tahu. Makanya dengar baik-baik firman Tuhan. Jangan sok tahu. Orang sok tahu itu gak mungkin sabar. Tapi kalau kita tahu Tuhan maha tahu, maka kita merendahkan hati, kita meminta tuntunan Tuhan. Saya berdoa hari ini kita semua ya dibentuk oleh Tuhan, kita semua diproses oleh Tuhan menjadi orang yang lebih sabar. Saya undang para imam musik bisa maju ke depan. Saudara, kita percaya bahwa kita punya Tuhan. Kita nyanyi lagu sabar-sabar itu bisa ya? Kan kalian ini orang-orang yang modern kan? Lagu itu bisa kan? Mana WL-nya? Ya nggak apa-apa, kita nyanyi lagu lama. Yang belum tahu nanti belajar. Kayaknya liriknya nggak ada di Google ya. Nanti ikuti aja. Tapi yang orang Pantai Kosta lama itu tahu ini lagu. Sabar dalam suka dukamu, sabar. Tuhan ada sertamu, sabar, sabar. Yang tidak sabar nanti nyanyi boleh ini, sabar gitu ya. Supaya kita ini jadi sabar. Ya kita pulang nanti ingat baik-baik firman ini, kita harus sabar dalam segala perkara. Yuk bangkit berdiri bersama. If I got